Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah pada pagi ini. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyhurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Marilah jemaat kami undang bangkit berdiri, kita akan bersukacita dan memuji Tuhan bersama. Kepadanya kita masuk rumahnya, bersyukur menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, bersyukur menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. kasih karunia dan damai sejahtera dalam Tuhan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita diibaratkan sebagai garam dunia, di mana kita menggarami dunia. Menggarami di sini berarti memberi dampak dan menyatakan identitas kita kepada dunia, sehingga kita dikenal sebagai murid Yesus. Penulis Injil Markus memperingatkan kita agar senantiasa mengingat arti panggilan hidup orang percaya sebagai garam dan terang, yang dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi penyesat atau menjadi batu sandungan. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan seraya mengaku dosa-dosa kita melalui litani Mazmur 32 ayat 1-5. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Jemaat Saundang bangkit berdiri. Berbahagialah setiap orang yang mengakui dosanya di hadapan Tuhan, sebab tangan kasih-Nya menyediakan pengampunan bagi mereka yang tulus hatinya. Karena itu terimalah dan dengarkanlah firman-Nya dalam Injil Markus 9:50 demikian. Garam memang baik, tetapi jika garam dihambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu menyediakan garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan Allah. Kiranya pengampunan dari Allah nyata kita. Dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami meluap-luap dengan sukacita dan syukur atas penjagaan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam. Sampai Tuhan izinkan kami bangun pagi, menikmati hadirat Tuhan. Secara khusus dalam ibadah pagi hari ini, hati kami rindu dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa yang membawa Alkitab, mari kita membuka dari Injil Markus 9, kita baca ayat 38 sampai ayat yang ke-50. Saya membaca ayat yang genap, Bapak, Ibu, saudaraku, ayat yang ganjil. Injil Markus 9, ayat 38 sampai ayat yang ke-50. Demikian sabda Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, tinggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan budungmu, daripada dengan kutuk kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, tinggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan kutuk kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, tungguilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati, dan api tidak padam. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu menjadi garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai, yang seorang dengan yang lain. Demikianlah pembacaan Injil Markus, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom.
Diberkati Tuhan pagi ini. Tengok kanan kirinya. Bilang ada sukacita. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu garam yang baik itu bermanfaat bagi kita. Tetapi garam yang tidak baik akan merusak kehidupan kita. Kebaikan dan manfaat garam yang telah dirasakan oleh masyarakat dunia, semua kalangan, kegunaannya yang sangat banyak itu dirasakan oleh masyarakat, membuat garam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, dari kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mulai dari rakyat jelata sampai kepada raja-raja dan pembesar-pembesar dunia. Namun, walaupun demikian garam bukanlah hal yang mahal dan sulit untuk ditemukan. Dalam pengalaman hidup kita, garam dapat ditemukan di mana-mana dengan mudah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, garam memberikan cita rasa dan kenikmatan dalam setiap makanan. Maka ketika ada orang jatuh cinta, ada pepatah mengatakan, cinta tanpa kamu seperti makan sayuran tanpa garam. Artinya, sayuran yang enak harus memakai garam. Seperti cinta yang terasa cinta saat ada seseorang yang kita cintai di samping kita. Itu ungkapan orang yang jatuh cinta. Nah, kita diibaratkan sebagai garam dunia, di mana kita mengasinkan dunia. Mengasinkan di sini berarti memberikan dampak, menyatakan identitas kita kepada dunia, sehingga kita dikenal sebagai murid Tuhan Yesus Kristus. Murid yang bagaimana? Tentu saja murid yang sesuai dengan sang guru. Yesus ini guru yang penuh belas kasih buat semua manusia. Maka jadi murid, hendaklah kita melakukan perkara yang sama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab katakan bahwa garam yang ada dalam diri kita bisa menjadi tawar, bisa menjadi hambar. Kalau jadi hambar, kalau menjadi tawar, dengan apa dapat diasinkan? Tentu garam yang hambar, garam yang sudah tawar, sudah tidak terpakai lagi. Kecuali hanya dibuang dan diinjak-injak oleh manusia. Nah, dari perkara-perkara ini, beberapa hal mengajarkan kepada kita, khususnya di ayat yang ke-50 tadi. Pertama, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga agar kualitas garam kita itu tetap baik. Dikatakan, jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Injil Markus 9 ayat 50a.
tidak pernah berhenti untuk memberikan rasa dan kenikmatan kepada dunia. Itu panggilan kita. Menjaga kualitas hidup kita agar tetap asin, agar tetap memberikan dampak, agar keberadaan kita, identitas kita dapat dilihat, dapat dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Nah, kedua, kita harus tetap memiliki persediaan garam. Karena dikatakan di ayat 50b, hendaklah kamu selalu memiliki garam dalam dirimu. Garam yang membuat orang lain tetap merasa nyaman di tempatnya, merasa damai sejahtera, merasa sukacita atas keberadaan diri kita dimanapun tempatnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Alkitab katakan, hendaklah kita selalu punya persediaan garam dalam diri kita. Hendaklah kita selalu mengasinkan dunia ini sehingga kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Dampaknya tidak hanya kepada orang lain. Kehidupan kita pun akan berubah jika kita memiliki garam yang asin itu. Nah, sekali lagi, garam memang baik. Itu berarti hendak mengatakan pada masing-masing kita, kamu memang baik. Apa jadinya dunia ini tanpa kamu? Tuhan hari ini menetapkan masing-masing kita sebagai supplier garam, penyedia garam untuk memberikan cita rasa, kenikmatan yang berbeda kepada dunia. Justru kita menjadi supplier garam yang dapat memberikan cita rasa dan kenikmatan yang berbeda kepada dunia. Jagalah baik-baik kualitas garam kita dan jangan sampai kita kehabisan garam. Karena dunia membutuhkannya dan semua orang akan mencarinya. Karenanya itu, jadilah garam yang baik yang memberikan cita rasa bagi sesama. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan Yesus memperingatkan kita untuk menjadi seperti garam yang memiliki rasa dan manfaat. Bukan sekedar terlihat seperti garam, namun tawar dan tidak berguna, sehingga akhirnya dibuang dan diinjak oleh orang. Jadilah seperti garam asin yang selalu menjadi berkat bagi orang lain dimanapun berada, meskipun kadang tidak terlihat, tetapi kehadiran kita dirasakan oleh orang lain. Hiduplah berdamai dengan satu sama lain. Persoalan, masalah, perselisihan bisa saja terjadi. Tetapi satu hal yang dikerjakan orang-orang percaya adalah hidup berdamai dengan semua orang. Dari situlah kasih dapat terpancar dan orang dapat melihat Yesus dalam hidup kita. Nah, sekali lagi, belajar dari garam akan kelihatan dampaknya, akan kelihatan rasanya jika garam itu larut.
dalam setiap masakan yang kita buat. Kalau garam itu masih berwujud kotak, masih berwujud grosok, tidak akan terlihat rasanya atau manfaatnya. Garam akan terasa, akan berdampak justru ketika larut dalam sayuran, dalam setiap masakan yang kita buat. Sekalipun tidak terlihat, sekalipun tidak nampak, kita bersyukur. Kehidupan kita akan dirasakan, akan dinikmati oleh banyak orang. Maka sekali lagi, jadikan hidup kita berguna. Jadikan hidup kita bermanfaat, berfaedah. Belajar dari garam. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan bersama-sama menaikkan pujian, hidupku berharga bagi Allah. Bapak, Ibu,
dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana yang diwartakan dalam Warta Gereja, hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, kita akan merayakan Hari Sakramen Perjamuan Kudus sedunia. Melalui sabda Tuhan yang kita terima pagi hari ini, beberapa hal yang patut kita renungkan dalam pendadaran hari ini. Yang pertama, apakah kita sadar kalau masing-masing diri kita memiliki panggilan menjadi garam sebagaimana yang dikehendaki Tuhan? Apakah gereja Tuhan sadar kalau mereka juga memberikan pengaruh lebih besar kepada orang-orang dunia? Garam mempengaruhi semangkok sup meskipun diambil hanya sejumput saja. Sejumput garam sangat berarti untuk cita rasa sebuah makanan. Meskipun tidak terlihat, tetapi dapat dinikmati, dapat dirasakan. Begitulah panggilan hidup kita masing-masing. Meskipun kebaikan kita tidak terlihat, namun bisa bermanfaat bagi banyak orang. Panggilan kita, mari kita melakukan aksi, tindakan, sikap perbuatan kita yang berguna, yang bermanfaat, yang berfaedah dalam kehidupan kita. Itulah panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Sama halnya panggilan dalam mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita hendak menghayati, meneladani pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan keteladanan itu kita praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, masing-masing pribadi diundang, dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus yang ditentukan oleh Allah untuk memelihara iman percaya kita. Untuk itu, masing-masing pribadi diperkenankan untuk memberikan jawaban, kesediaan, kesanggupan untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Jemaat silakan mengambil saat teduh dan berdoa pribadi, menanggapi, meresponi firman Tuhan, sekaligus menjawab tentang panggilan sakramen perjamuan kudus. Silakan berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur atas kasih kemurahan Tuhan yang telah mengizinkan kami semua
masuk dalam hadirat-Mu dalam ibadah pagi hari ini, sekaligus ibadah persiapan pendadaran. Ya Tuhan, memberkati setiap keberadaan kami, kehadiran kami, senantiasa berkenan kepadamu, ya Tuhan. Sekaligus kami mengingat keberadaan saudara kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Yohan Sandimin, JPS 2, Bapak Wiyati, JPS 5, Ibu Tarnon, JPS 6, Ibu Saminem Tekyanto, JPS 8, Ibu Eris Bagian, JPS 9, Bapak Ibu Suloso, JPS 12, Ibu Parmi Selamat, JPS 13, Bapak Sarjono, JPS 13, Ibu Sabto Winarti, JPS 14, anak Jojo, JPS 14. Tuhan jamah dengan tamu yang penuh kuasa, agar mereka pulih kekuatan pemulihan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Engkau berkati kehidupan jemaat-Mu, Engkau berkati gereja-Mu ini, agar dalam kendali kuasa Tuhan, Engkau berkati, Engkau perlengkapi, Engkau sempurnakan setiap pelayanan-pelayanan yang kami kerjakan, sehingga layak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang sedang studi, Engkau berikan hikmat, kepandaian, tanggung jawab, agar mereka pulih Tuhan sertai dalam belajar, dalam meraih ilmu, pemberian Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sedang menjadi pekerjaan pasangan hidup alam yang tepat pada waktunya. Dan juga dengan kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan lawat, Tuhan berkati, Engkau mampukan bangsa kami melewati krisis yang ada, baik itu pandemi, baik itu krisis ekonomi, sosial, budaya, hukum. Kami terus berpengharapan dalam Tuhan. Ada satu keyakinan, boleh kami pulih bangkit, kami pulih oleh karena kasih setia Tuhan atas kehidupan kami. Kami berdoa untuk ibadah sakramen perjamuan kudus besok Minggu. Allah berkati kami masing-masing pribadi. Kalau saat itu Tuhan izinkan kami melakukan pengujian diri, melakukan pendadaran. Tuhan melihat isi hati kami masing-masing pribadi, kesediaan, kesanggupan untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Tuhan berkati kami, Tuhan sempurnakan kami, agar kami boleh layak berkenan ikut sakramen perjamuan kudus. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami, doa syafaat kami, doa kesanggupan kami yang kami pinta. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Kita respon sekali lagi dengan menaikkan pujian, hidupku berharga bagi Tuhan. Dia akan jadi
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dalam ibadah hari ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucap rasa syukur melalui persembahan syukur. Marilah kita senantiasa mengingat firman Tuhan yang diambilkan dari 1 Tawarikh 29 ayat 17, demikian firman-Nya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah Kau lihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita naikkan nyanyian pengucapan syukur dari Kidung Jemaat 439, bait yang pertama dan keempat. Marilah kita berdoa, saya hantarkan. Kami kembali menghadap-Mu Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terlebih Engkau yang melihara kehidupan kami, Engkau yang terus mengagungkan kehidupan kami Tuhan. Layakkan kehidupan kami supaya kami berharga di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan atas semuanya itu. Saat ini kami telah memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terlebih hati kami, supaya kami juga memberikan yang terbaik bagi Engkau. Terlebih Engkau menyiapkan hati kami, Engkau panggil kami untuk mengikuti perjamuan kudus. Dan biarlah hati kami menjadi, kehidupan kami menjadi garam di masyarakat sekitar kami, sehingga kesaksian hidup kami berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas persembahan, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan lahan parkir, maupun persembahan yang lain Tuhan kami serahkan kepadamu. Demikian juga kami berdoa untuk petugas pengelola persembahan ini, biarlah Allah sendiri akan memberikan roh hikmat untuk menggunakan persembahan ini bagi kemuliaan nama Tuhan, dan hikmat-Mu saja ada pada petugasnya. Doa ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami. Dikuduskanlah
seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sandang baik berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 424 bait pertama dan kedua. dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Arahkanlah hatimu pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertaimu setiap hari. Kiranya Tuhan memurnikan imanmu sampai tulus bagi merpati dan kuat bagikan api, sehingga segala hal yang kamu lakukan dengan iman yang teguh akan diberkati dan berkat bagi sesamamu. Amin.